Jadi masa kecil saya itu sebenarnya background lah, latar belakang dari keluarga itu sebenarnya tidak ada satupun musisi atau yang emang bergelut dengan musik, tidak ada. Jadi keluarga saya itu, keluarga besar itu emang lebih ke wirausaha ya, dagang gitu. Nah, cuman waktu saya kecil tuh mungkin sekolah dasar, saya tuh jadi apa ya, salah satu anak yang suka bermasalah di sekolahan. Suka bermasalahnya jadi tukang tatalu gitu. Jadi nggak tahu, senang aja kan. Dulu mejanya kan meja ini ya, meja kayu gitu, meja kayu dan saya suka mukul-mukul gitu, kayak main drum gitu, mukul-mukul tuk tang tutung tutuk tak tak. Nah itu suka bikin berisik dan saya sering dipanggil dulu lagi sekolah dasar. Nah mungkin awalnya dari situ. Nah terus masih sekolah dasar juga, sebenarnya di keluarga besar itu menyukai olahraga bulu tangkis ya, dari almarhumah ibu, bapak semua sampai kakak-kakak sampai ke saya, sampai kakak yang almarhum ya, nomor 5 sebelum saya banget. Nah almarhum nomor 5 itu beliau disekolahkan sekolah bulu tangkis dan akhirnya saya pun saya ngikut juga disekolahkan bulu tangkis selama 5 tahun, dan alhamdulillah udah pernah ikut Indonesian Open tuh berapa kali saya. Jadi kepilih aja walaupun saya kalah terus, tapi kepilih sama pelatih tuh. Next Indonesian Open berikutnya kamu ini ya ikut lagi, walaupun kalah lagi. Nah dari kecintaan saya pukul-pukul gitu mungkin. Oh iya, dan salah satunya saya suka mukul perut orang tuh. Jadi ada salah satu lagi SD juga itu ya, kalau udah gede mah baik. Lagi SD, jadi sering banget sampai ada satu anak, masih temen saya juga satu kelas, anak guru lagi itu. Jadi saya pukul ininya, si perutnya, sampai dia mau pingsan, menangis mau pingsan, dan saya dipanggil lagi. Nah, mungkin itu basicnya. Saya suka mukul-mukul, dari mulai mukul-mukul si meja, terus ya suka mukul perut temen-temen gitu ya, terus suka bulu tangkis juga. Nah beranjak remaja, karena di lingkungan tempat tinggal saya kebetulan saya dibesarkan di lingkungan yang emang perkampungan lah ya, perkampungan yang padat di ujung Berung, dan teman-teman main tuh dulu seringnya ngumpulnya itu pas begitu remaja itu di madrasah. Jadi ada namanya Madrasah Nurul Islam ya, dan kita sering main di situ, nongkrong di situ. Bahkan sempet kita tuh jadi pengurusnya lah, dan beberapa dari teman saya tuh ngajar juga di madrasah, ngajar ngaji, adik-adik yang kecil gitu, bikin jurit malam dan lain-lain lah. Jadi aktif di situ. Tapi udah mulai seneng ke musik cadas nih, Nah dari situ mulai ketertarikan saya ngelihat temen kecil saya ini yang masih satu tongkrongan juga, masih tetangga juga, namanya Dani Papap, dulunya ex drummernya Jasad. Nah dia tuh udah pandai duluan bermain drum. Nah dari situ saya terinspirasi dan pengen banget oh ini kayaknya, karena sebelum main drum itu saya udah bisa duluan main gitar. Nah kemudian melihat orang main drum kayaknya lebih asik gitu,
Mungkin itu basicnya tadi ya, mukul-mukul dah. Dan akhirnya mencoba saya belajar, karena zaman dulu kan belum ada internet. Nggak tahu di luar mungkin udah ya, di Indonesia belum ada internet, belum ada YouTube dan lain-lain lah gitu. Jadi kami itu belajar dari melihat orang bermain. Misalnya ada orang bermain drum, nonton, lihat video paling gitu kan, video musik, oh gini main drum. Nah kebetulan pas begitu remaja beranjak dewasa, saya sering bolos. Jadi kelas 3 SMA itu bolosnya udah bukan sebulan 2 bulan, tapi setengah semester itu saya bolos. 1 semester berarti ya, 6 bulan tuh ya. Ya. Nah, itu benar-benar bolos. Dan saya kalau bolos ke studio musik. Nah, jadi studio musik, ngelihat yang latihan, orang lagi latihan gitu. Saya liatin sampai akhirnya ketertarikan itu, saya pengen bisa belajar main drum. Saya ikut kerja di situ. Ikut kerja dulu itu cuma dibayar 1.500 gitu kalau jaga studio. Tahun sekitar 94-an lah gitu. Nah, udah akhirnya ikut jaga juga di situ, walaupun masih pakai seragam gitu kan. Kelebihannya bukan masalah uangnya gitu, tapi pas begitu yang studio kosong, begitu yang latihan selesai, nah saya masuk. Nggak ada yang latihan lagi nih, nggak ada yang sewa lagi studionya. Saya masuk, kemudian saya ngikutin apa yang tadi band tadi yang habis latihan gitu. Kok susah. Nah, dari situ saya jadi otodidak, saya belajar sendiri sampai bisa membawakan lagu, sampai akhirnya saya membuat band gitu ya. Band pertama itu 94, itu 93 deh, lupa. Karena 93 itu saya sempat punya band namanya The Side of Death. Nah itu, tapi itu masih main bass. Nah 94-nya baru saya main drum. Dari situlah mulai karir bermusik dimulai nih. Tapi belum ke arah profesional, cuman udah fokus lah pengen bermusik. Sampai dulu orang tua tuh, bapak ya, terutama bapak dulu sampai bilang gini, begitu SMA lulus, alhamdulillah lulus walaupun nggak masuk, jadi nilai di STTB itu 5, 4. nggak ada harapan untuk ngelamar kerja, karena dulu saya STM kan. Wah, nggak ada harapan 45 ini masuk kemana gitu kan. Nah, cuman yang namanya orang tua kan pengen anaknya ya secara akademis minimalnya sampai kuliah lah gitu, pengen kuliah, ditawarin dulu. Cuman saya bilang gini ke bapak, sepertinya enggak deh, saya mau kerja aja, saya mau bermusik awalnya mah, saya mau sambil kerja apapun. Terus bapak bilang gini, benar kamu nggak mau kuliah? Ya, alasannya kenapa? Saya bilang gini alasannya, saya senang main musik dan takutnya malah nanti orang tua sudah mengeluarkan biaya besar, saya nggak benar kuliahnya. Ya mendingan jangan aja sekalian gitu saya, daripada nantinya nggak benar. Sampai bapak, saya masih ingat pesan bapak dulu, bilang gini bapak, terserah apapun pilihan kamu, tapi intinya tanggung jawab sama apa yang kamu pilih. Kamu mau jadi mau musik, mau preman, mau jadi supir, mau apapun gitu ya, terserah kamu, tanggung jawab. Saya mikir dulu kan, tanggung jawab apa, sampai bapak bilang gini, jangan ada apa-apa nanti orang tua, terserah kamu, kalau emang ini pilihan kamu, tapi intinya orang tua support secara moral lah gitu. Ya udah akhirnya, nah dari situ saya mulai pergi dari rumah, bukan kabur, tapi lebih ke pengen fokus di musik. Jadi saya nge-homeless tidur tuh di emperan jalan gitu, di emperan jalan di ujung Berung tuh ya, di dekat studio. Karena kenapa tidur di situ? Karena studio itu tutup jam 9 malam.
Jadi yang punya studio sampai bilang, kalau misalkan kalian pengen tidur di studio, jam 9 harus udah masuk. Sedangkan jam 9 kan dulu lagi senang-senangnya nongkrong, banyak teman-teman gitu. Kayaknya masih siang gitu kan. Jadi alhasil ya sampai jam 12, jam 1 malam tidurnya udah di trotoar, berjejer gitu banyak. Itu sekitar berapa tahun lah, 18 sambil ya terus bermusik, belajar main drum. Dan jadi pulang ke rumah itu kalau misalkan pakaian udah pada kotor semua gitu, pulang ke rumah bawa satu tas dan balik lagi, sampai ibu sempat bilang disuruh makan dulu, diajak ngobrol, kamu ini rumah kayak terminal, bingung terminal apa, ya hanya tempat buat gitu aja, datang sih nyuci, ambil yang udah kering, udah pergi lagi gitu, hanya buat transit aja, tidurlah dulu di sini apa gitu. Ya seperti itulah kondisinya dulu. Jadi tidak ada gimana sama orang tua sih, cuman ya orang tua pun ya alhamdulillah ya silakan lah, semoga sukses apa yang kamu pilih. Dan ya doa orang tua kan insya Allah ya dijabah lah ya buat anaknya gitu kan. Nah, udahlah sampai akhirnya ya mempunyai band. Sebelum Burger Kill itu kan ada Three Side of Death, saya sempat di Sacrilegious juga, ada demo ya 4 lagu, Three Side of Death demo 3 lagu, terus sama Naked Truth album, 1 album, dengan Forgotten 3 album, terus dengan Disinfected 3 album, dan kemudian sama Burger Kill, Mesin Tempur, dan lain-lain lah. Nah sampai akhirnya karena dulu itu nyari drummer itu di komunitas metal tuh susah gitu ya. Untuk ya drummer banyak, tapi untuk yang mumpuni memainkan musik seperti ini tuh susah gitu. Nggak banyak gitu, sedikit. Jadi sampai dulu sempet ada julukan saya tuh drummer 1000 band. Bandnya nggak 1000 sih, cuman hanya istilah aja, karena sama band ini terus aja saya dipakai gitu kan. Nah itu sambil belajar, saya dapat dari band ini ilmu permainan drum ini, dari band ini ilmu permainan drum ini, sampai akhirnya tambah matang sampai ya mulai ke arah profesional. Pengen mulai 9 berapa ya kalau 94 95 manggungnya masih sekitaran Bandung, udah mulai 96 ada keluar kota Jakarta dan lain-lain lah, sampai 97 ke Bali, mulai luar pulau, terus ke 97 ke Medan juga mulai luar pulau. Nah dulu ditawarin pesawat nggak mau, pengennya pakai bis karena takut jatuh. Ya maklum orang kampung, belum pernah naik pesawat jadi takut dulu. Ditawarin naik pesawat nggak mau, pokoknya mau pakai bis. Kalau nggak pakai bis pakai kapal laut. Nah udah ya punya cita-cita lah. Jadi dari 97 dari udah mulai luar pulau, cita-cita teman-teman dulu pengen ngerasain main di luar negeri gitu, gimana rasanya. Dan sekitar tahun berapa ya, 2009 kalau nggak salah ya, 2009 ya, 2009 dapat tawaran main di Australia, Soundwave 2009, Soundwave Australia. Kemudian 2010-nya Australia lagi, itu acara Big Day Out. Terus dari situ sudah mulai nih secara nama personal ataupun band, tambah besar. Singapura, Malaysia dan lain udah mulai dihajar nih, sampai 2000 ya dari situ udah mulai berdatangan kayak endorse ya, drum, endorse alat-alat drum lah, simbalnya, drum setnya dan lain-lain, sampai 2015 kalau nggak salah, 2015 tuh tur ke Eropa, ke Jerman,
dan Inggris waktu itu. Nah dari situlah ya, dari awalnya ya hanya tadinya suka mukul perut temen jadi atlet bulu tangkis, mungkin ya itu main drum lebih apa ya, lebih mewakili, mungkinnya mewakili saya yang suka pukul-pukul gitu kan. Kayak bulu tangkis kan mukul juga gitu, jadi kayaknya wah ini nih yang alat musik yang sepertinya asik lah gitu. Ya pencapaiannya itulah sampai ke titik terakhir 2015 gitu. Jadi oh nanti lupa, takutnya ada yang marah. Ada satu lagi band yang belum disebut, Sonic Torment. Nah, satu album Sonic Torment. Itu band pertama saya juga. Nah, jadi sebenarnya di 2015 itu pulang dari Jerman Inggris itu minggu depannya, setelah nyampe di Indonesia, minggu depannya langsung ada panggung lagi ke Malaysia. Jakarta dulu, setelah Jakarta Malaysia balik. Nah itu jadi apa ya, jadi titik mungkin titik terakhir saya di band Burger Kill, karena pada waktu itu tur ke Eropa dan lain-lain sama Burger Kill. Nah jadi 2015-nya setelah tur itu sudah mulai ada sesuatu yang emang kurang kayak di hidup saya. Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang hampa gitu ya. Jadi terus terang saking padatnya jadwal dulu sama Burger Kill, saya nggak tahu, kurang apa ya, dengan keluarga itu, dengan anak istri ya, terutama dengan anak istri yang emang serumah, itu jarang ketemu. Jadi ketemu tuh misalkan saya malam udah pada tidur, malam datang udah pada tidur, pagi-paginya mereka beraktivitas, anak ada yang masuk sekolah TK dan lain-lain, saya masih tidur. Mereka pada pulang, saya udah pergi gitulah. Jadi ada momen-momen yang emang apa ya, di hidup saya tuh ada yang hilang, ada yang apa ya, kurang, ada yang kurang aja. Nah sampai akhirnya di situ saya ngelihat kayak anak kedua saya nggak ada, posisinya lagi di luar pulau gitu kan. Pas begitu lahiran, pas istri lahiran anak kedua itu saya lagi luar pulau. Terus begitu datang dengan apa ya, dengan nggak lama saya harus pergi lagi gitu kan, karena masih ada panggung-panggung atau kerjaan yang lainnya lah ya di musik. Melihat anak pas begitu ketemu, udah bisa gini, kapan ini bisa gini ya gitu. Pokoknya intinya ada momen yang hilang. Nah di situ saya mulai memutuskan tuh 2016 persis bulan Mei kalau nggak salah, bulan Mei, karena itu satu minggu apa 2 minggu sebelum bulan puasa waktu itu ya, saya memutuskan untuk resign, keluar dari Burger Kill, yang dimana salah satu band yang sudah saya ikut membesarkan band tersebut, dan band tersebut juga sudah membesarkan nama saya di musik ekstrim. Nah dengan keputusan yang dengan pilihan yang emang apa ya, yang sangat cukup berat pada waktu itu. Aduh berat gimana gitu ya, maksudnya band dalam kondisi lagi keren-kerennya, band dalam kondisi lagi bagus-bagusnya, lagi besar-besarnya, mungkin kalau dari pohon lagi metik buahnya nih gitu, lagi panen gitu. Saya harus memutuskan untuk resign, harus keluar. Nah banyak gejolak, pertanyaan, dan beberapa teman juga yang udah pada tahu pada waktu itu. Pikir lagi gitu kan, maksudnya lo tuh udah besarin band ini, lo tuh sekarang
udah ngalamin susahnya sama band ini, berjuang lah dari waktu, tenaga dan lain. Sekarang bandnya udah besar, lu tinggal nikmatin hasilnya, lu keluar gitu kan. Sayang, bodoh itu. Tapi saya langsung dulu jawabannya simpel gitu. Saya bilang gini sih, kalau dibilang bodoh ya belum tentu juga. Saya bilang justru saya meninggalkan band ini dalam keadaan besar, bukan dalam keadaan terpuruk. Itu yang secara tanggung jawab saya sudah bisa sampai di titik ini gitu. Secara tanggung jawab ya saya bertanggung jawab. Kecuali bandnya pas begitu jatuh saya keluar, ya itu mungkin beda cerita. Tapi ini ya udah, next drummernya ya udah tinggal menikmati hasilnya nih gitu, dan teruskan perjuangannya. Ya enggak, maksudnya ya jadi ngomongin nominal dan insya Allah lah itu malah gitu ya. Tapi yang saya cerita yang jadi pertimbangan berat saya ini masalah keluarga nih, anak istri saya. Sampai akhirnya berat, ya udahlah ngomong, saya resign. Tapi saya tidak dari situ, begitu resign ada seminggu dari situ, 2 minggu dari situlah langsung masuk bulan puasa. Masih belum mau menyentuh drum, tidak mau mendengarkan musik. Tiba-tiba ada tawaran, telepon dari Atap Promotion dulu, Pagio. Pasti lagi ngelamun ya, udah yuk kerja. Tawaran tur 15 kota dulu main drum. Ya alhamdulillah mungkin ini rezekinya, ya udah jalan. Nah dari situ saya tetap bermusik, cuman waktunya lebih banyak waktu senggang gitu. Dengan keluarga masih bisa main gitulah, lebih banyak waktunya malahan daripada dengan si bandnya gitu kan. Kalau dulu kebalik, dengan keluarganya sedikit, dengan bandnya banyaknya gitu kan. Saya selalu berpikir, iya kalau saya sakit, kalau saya jatuh, kalau saya keluh kesah, ya ini yang di rumah ini anak dan istri gitu. Ya apapun gitu kan pasti orang rumah gitu, istri yang akan menolong sampai 24 jam nungguin gitu kan. Bukan berarti teman dalam artian nggak bela-belain, teman pun punya keluarga gitu, nggak mungkin 24 jam di rumah saya nungguin, mbah ayo sehat. Nah disitulah ada, oh iya ya saya jatuh, saya apa, ini yang menyemangati anak-anak. Udah dari situ saya mulai mau sampai kemana sih gitu. Ini udah ngerasain besar, udah ya famous, kemana-mana apalah gitu ya. Ya udah sampai saya jalan solo ya sendirilah gitu, jalan sendiri. Oh rezeki ada kok gitu kan, nggak hilang. Ya udah jalan sendiri sampai saya menemukan band lagi, tapi saya ditawarin masuk, namanya Nektura, tawarin masuk, udah tapi ya begitulah, nggak lama sampai bubar. Saya bikin band lagi nggak jalan, bikin band lagi nggak jalan, bikin pokoknya beberapa kali bikin band nggak jalan. Kenapa ini? Nah di situ mulai ada titik ya kenapa ya saya bikin band nggak jalan, bikin band lagi nggak jalan, kenapa ini? Mungkin ya dari situ saya udah mulai menarik diri dalam artian tetap berkomunikasi dengan teman-teman, tapi udah mulai jarang menghadiri acara lah. Jadi misalkan dari 4 acara saya udah mulai milih-milih, satu acara ini yang penting saya datang silaturahmi, karena dari 4 acara dalam sebulan ini, satu acara ini yang emang ngumpul semua nih teman-teman, kangen juga, ya udah datang silaturahmi. Nah dari situ udah mulai kegiatan saya lebih banyak di lingkungan rumah. Kebetulan saya juga jadi pengurus RT, jadi pengurus DKM juga.
Nah, karena di sini terus ngumpul, sering ngumpulnya di masjid juga, sampai akhirnya, nah di situ ada hening yang apa ya? Hening yang membuat tenang, hening yang membuat semua keluh kesah, keberisikan apapun yang ada di pikiran, di hati tuh udah apa ya? Udah seperti bukan obat ya, seperti sesuatu yang menutupi semua keluh kesah gitu. Jadi hening itu membuat jadi lebih, apalah bahasanya saya lupa ya. Ya lebih tenang gitu, lebih tenang. Nah di situ udah akhirnya berjalan seiring waktu, saya karena dilibatkan di DKM juga, sudah mulai sering apa membuat kegiatan di masjid dah. Kebetulan saya di DKM dilibatkan untuk apa, jadi divisi Irmas ya, jadi ngurusin remaja. Remaja ini yang ngurusinnya orang orang nggak jelas. Ya udah akhirnya karena kedekatan remaja pun sama saya, akhirnya ya jalan. Dari situlah dimulailah apa ya, langkah-langkah saya ke arah lebih apa ya, arah lebih apa ya ke arah yang lebih, yaitu yang tadi hening, ke arah yang lebih tenang. Nah perjalanan itu, kegiatan itu yang membuat semuanya saya semakin kokoh, semakin yakin, semakin oh ini salah satunya, selain keluarga ini salah satunya yang saya emang ada yang hilang juga nih, ada yang hampa ya, ini salah satunya. Perjalanan si spiritualnya lah gitu ya. Jadi oh ini nih udah mulai enjoy, udah mulai enak lah jalan, sampai saya membuat kegiatan kajian, dan sampai di titik itu, di titik di mana di mana saya perjalanan spiritual saya nih. Jadi dari 5 waktu ini, setiap subuh ini yang sholat subuh ini yang selalu apa ya, menggetarkan lah, yang menggetarkan dalam artian apa ya, melawan semuanya lah itu, rasa ngantuk dan lain-lain. Nah perjalanan dari saya ke masjid setiap sholat subuh itu yang disitulah keluar, karena mungkin jiwanya seninya, basicnya dari situ gitu. Jadi keluarlah tulisan tapi masih di kepala, sampailah jadilah satu lirik, mungkinnya beberapa jadi kalimat gitu, sampai mulailah saya memberanikan untuk coba aja gitu dibikin lagu. Karena itu emang apa yang ada di pikiran saya, emang saya tumpahkan, dan itu emang yang saya rasakan. Jadi di situnya ada di sujudku manggil namamu, ya emang bener air mata menetes di pipi. Itu yang saya alamin banget gitu. Itu setiap subuh sama maghrib itu pasti itu. Nah sampai jadi lirik, saya bikin lagu,
sampai akhirnya saya rilis. Saya mengeluarkan single religi yang berjudul Taubat, dan itu pun dengan segala macam pertimbangan. Saya nanya ke ustadz-ustadz yang biasa teman sharing saya, rilis aja, udah itu yang Abah rasakan, rilis aja. Walaupun saya bukan penyanyi kan, saya pemain drum, tapi di situ saya harus menciptakan lagu sampai saya harus nyanyi gitu. Ya udahlah, sampai akhirnya saya memberanikan diri rilis karena kan bahasa-bahasa di anak-anak kayak tur ke luar negeri, umroh disebutnya gitu kan dulu, umroh ke Waken. Wah, akhirnya si Abah bisa umroh oge. Akhirnya Hatam udah umroh ke Waken gimana. Nah, di situ saya udah mulai inilah memberanikan diri untuk memposting apapun kegiatan atau keseharian saya yang berhubungan dengan spiritual saya gitu. Karena terus terang biasanya di media sosial nih di teman-teman lah, ada posting yang sedikit agak mulai ke arah spiritual, terus wah hijrah, wah kunaon si Abah, wah kunaon si D. Tapi kalau misalkan posting lagi manggung kayaknya gagah weh, lagi motor-motoran, wah oke, wah edan keren gitu. Tapi kenapa memposting ini kan memposting keluarga gitu kan dengan anak, tapi pas begitu memposting pakai sarung misalkan pakai kopiah, kunaon sih asa anu aneh gitu kan. Nah, sesuatu yang mungkin ya aneh aja gitu ya buat mereka. Tapi kalau di Idul Fitri saya rasa biasa aja atau mungkin umum, pakai kopiah, pakai sarung, pakai koko biasa we, nggak juga hijrah atau apalah bahasanya gitu. Nah cuman di situ ya udahlah, ini akun saya, akun media sosial saya, terus saya mau posting apapun ya udah gitu. Nah biasanya kebanyakan gitu di teman-teman banyak yang emang seolah-olah saya sempat sharing lah, banyak seolah ya masalah ibadah mah urusan pribadi lah. Nah, saya memposting kan bukan berarti hey lihat saya loh, hey kamu yang lagi ini, bukan gitu ya. Ini mah, nah ini saya nih gitu, ini keluarga saya, ini bermusik saya ya, ini kalau saya lagi ini saya lagi memotoran, saya lagi mancing. Ya maksudnya ada sesuatu yang tentang spiritual ya, kenapa harus jadinya aneh gitu kan. Nah akhirnya ya udah posting dan alhamdulillah banyak support juga. Nah di situ saya ada beberapa momen yang emang beberapa kejadian ini nyata nih. Jadi tiba-tiba berdatangan aja, berdatangan orang-orang hebat, orang-orang pilihan menurut saya gitu ya, orang baik yang emang yang selama ini ada yang saya udah kenal, ada yang saya belum kenal sama sekali gitu. Dari situ saya udah mulai udahlah kayaknya saya pengen buka usaha kedai kopi lah ya. Teman-teman yang mau ketemu bisa sharing gitu tentang apapun di sini, tentang musik, tentang apapun lah bisa gitu. Jadi tempat nongkrong lah di sini. Biar saya juga nggak jauh, nggak kemana-mana karena deket rumah nih kedainya. Nah udah mulai kedai kopi jalan, mau arah ke situ, tiba-tiba saya mendapatkan tempat yang emang silakan pakai aja. Terus mau pakai apa bahannya, mau pakai bata atau lain-lain. Enggak, kayaknya mau pakai bambu. Ini bambu banyak, silakan ambil. Tuh mobilnya ada, pakai aja. Nih atapnya mau pakai apa? Pakai seng-seng atau tuh banyak, bawa aja. Jadi di situ Masya Allah gitu ya. Jadi sesuatu yang emang gitu luar biasa aja.
Jadi yang emang nggak kepikiran sebelumnya, ya kalau harus mengeluarkan modal itu lumayan lah gitu dengan bahan-bahan tadi. Dan yang Masya Allahnya beliau ini sampai bilang gini, nah saya tetapkan yang namanya tempat orang, saya harus ada biaya sewa dan lain-lain. Saya bilang, ini gimana Pak per bulannya? Bah, yang namanya usaha itu belum tentu langsung rame. Silakan pakai aja nih tempatnya, Abah tenang aja, silakan. Nanti kalau udah ada keuntungan atau Abah udah bisa menyisihkan, sisihkan aja seikhlasnya Abah, masukkan ke dalam kencelan masjid. Jangan kasih ke saya. Saya tidak memungut apapun. Silakan pakai. Cuman saya titip kalau udah ada keuntungan, udah ada lebihnya, Abah sisihkan seikhlasnya ya. Ingat, jangan sampai maksain harus seberapa, seikhlasnya masukin ke kencelan masjid. Nah itu dari situ saya udah wah, Masya Allah. Nah udah dari situ jalan. Berdatangan orang-orang yang tadi, pilihan tadi. Ya salah satunya apa yang saya cita-citakan dulu, apa yang ibu saya cita-citakan, almarhumah dulu semasih ada ya, pas lagi sakit, pas lagi bagian saya yang ngurus dulu, karena kebetulan gantian sama kakak, pas begitu bareng saya ngomong tuh berapa kali gitu. Dulu ibu tuh bilang, Riz, emak teh ayah hiji anu can kecumponan sampai ke ayeuna. Naon mah? Apa mah? Hayang umroh. Pengen umroh ibu tuh dulu. Ya mak, sekarang mama sehat dulu. Oh, udah sehat, kita ikhtiar, ada rezekinya kita berangkat. Insya Allah, saya bilang gitu. Ya, senang. Mudah-mudahan ya, amin, mudah-mudahan. Bismillah. Sampai akhirnya 2 hari sebelum ibu meninggal, saya ada tawaran dulu pergi ke Amerika. Ada band yang kebetulan tidak ada drummernya lah. Saya harus pergi ke sana. Nah, itu 2 hari sebelum berangkat ibu meninggal. Nah dari situ udah mulai ini mulai hampa goyang. Ya biasanya kalau ada apa-apa saya beraninya emang ke ibu kan ya, kalau ngobrol atau ngadu apapun lah gitu, tentang apapun, cerita apapun ke ibu. Bukan dengan bapak tidak dekat, tapi dengan ibu lebih enak aja gitu. Nah dari situ cuman saya ingat obrolan ibu sebelum meninggal pas lagi sakit tuh ya pengen umroh. Nah jadi di setiap sholat saya selalu sertakan itu, pasti selalu saya sertakan, semoga bisa umrohin ibu, ya Allah, semoga bisa mengumrohkan ibu. Nah, walaupun dengan pengetahuan saya tentang ilmu agama masih yang sekutu kupret, ya saya mencoba bertanya kan ke teman-teman, Ustadz juga nanya, ya, itu bisa bah dilakukan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ada rezekinya. Nah, dan alhamdulillah ini yang saya bilang tadi, berdatangan orang yang sudah saya kenal, juga orangnya yang luar biasa ini, bager pokoknya. Nah, ada Pak Iman, Bedu Aceng, kemudian ada orang-orang yang emang belum sama sekali saya kenal. Di situ ada Pak Ustadz Yogi, ada Pak Ustadz Ridwan, ada Pak Ustadz Yusril yang emang ya ini udah apa ya, udah seperti bukan kebetulan gitu. Ini udah ada yang ngasih jalan.
Dan ya apa yang diciptakan ibu dulu tuh insya Allah mudah-mudahan di bulan Juli tanggal 21 Juli ini tanggal 21 Juli 2026 ini saya bisa berangkat ke Baitullah, bisa umroh ya, sekalian mewakilkan cita-citanya ibu gitu. Ya ibaratnya kalau kita pergi kan harus pulang. Kita keluar dari rumah harus pulang lagi ke rumah, jangan ke rumah orang. Saya pulang kok ke rumah, tapi ke rumah orang tetangga. Ya, jadi kalau keluarga saya ibu bapak ya, bukan keluarga yang keluarga saya ya, ibu bapak dan kakak-kakak nih sebenarnya bukan keluarga yang harmonis. Harmonis dalam artian bukan dalam artian ini ya, ini pisah, enggak gitu. Tapi keluarga yang cuek dalam artian tuh ya masing-masing aja gitu. Kalau dengan kakak-kakak seperti itu. Ibu pun kalau misalkan seperlunya ngobrol, nanya seperlunya gitu. Jadi bukan yang kita ngumpul makan bareng gitu. Nah itu maksudnya gitu, harmonis itu bukan seperti itu gitu. Masing-masing, karena mungkin saya 6 bersaudara laki-laki semua. Ya jadi tidak ada perempuannya sama sekali gitu ya. Ini anak ibu tuh jadinya ya gitulah, dengan kesibukannya masing-masing dan lain-lain lah. Nah kalau tapi mereka perhatian sebenarnya, cuman orangnya bukan yang diungkapkan gitu. Mau kakak, mau bapak, mau ibu pun seperti itulah. Jadi jarang sekali misalkan saya sayang emak, saya sayang bapak gitu. Ya itu wah jauh lah. Hal-hal yang kayak malu gitu kan. Seperti gitu. Nah, tapi rukun, baik gitu lah. Baik-baik. Nah, kalau di ya itu belum. Tapi maksudnya itu yang sudah membentuk saya secara ya dari kecil gitu, secara mental. Bapak itu orang yang tegas juga, tegas kalau udah kamu gini ya udah gitu. Makanya saya bermusik pun pas begitu saya berhenti, bapak yang pertama marah itu. Jadi bapak sampai kenapa gitu, dulu kamu aja pengen gini, sekarang kamu berhenti gitu kan. Terus kalau rambut dipotong gitu marah, apalagi digundulin, paling nggak boleh itu. Kalau bapak ya digundulin kayak baru keluar dari penjara aja. Nah kenapa Pak baru keluar dari penjara? Ya kamu itu kan jarang pulang, sekali ya pulang gundul, jadi orang bilangnya ini anaknya kemana. Ya biarin lah tetangga ngomong apa. Terus ya gitulah, asik soalnya bapak ibu tuh asik, kakak-kakak asik. Ya itu mungkin yang bikin kangen, yang kadang-kadang ya selama saya jangankan dengan mereka, ibu, bapak, kakak, dengan istri dan anak saya aja jarang pisan lama-lama ketemu gitu, apalagi dengan mereka. Jadi kalau kangen mah lebih kangen pisan ke kakak-kakak bapak dan ibu, jarang ketemu pisan, paling lebaran gitu. Padahal deket gitu. Ya itulah kacau. Jadi sampai parah gitu, sebenarnya bener parah kan. Jarak bukan di luar kota, tapi untuk nengok ibu, nengok bapak tuh gitu, untuk datang gitu nanyain kabar itu kayaknya susah banget gitu. Ya mungkin itu yang bikin berpikir gitu ya, mumpung masih ada. Sampai nah kalau di ini ibu sama istri sama anak-anak tuh mereka yang sabar bisa gitu.
anak lagi kecil lagi lucu-lucunya kan, lagi diajak main tuh obat banget lah kalau pulang ke rumah tuh obat gitu kan kayaknya bermain sama dia walaupun sedih, aduh harus berangkat lagi gitu. Jadi waktunya nggak lama. Nah istri itu seorang istri yang sabar melihat suaminya yang datang tengah malam, pulang malam terus gitu, waktunya sebentar dan lain-lain. Orang yang sabar yang bukan gak ada komplain gitu ya, komplain mah ada, cuman sabar terus mendampingi saya sampai ya di titik ini gitu. Ya, itu yang membuat saya ini ada orang yang menyayangi saya juga, memperhatikan saya 24 jam, yang orang-orang ini yang yang harus saya perhatikan juga sekarang, harus lebih gitu waktunya gitu. Mungkin selama ini saya dengan teman-teman geus warga 30 tahun sabaraha gitu ya. Ya maksudnya selain manggung pun nongkrong juga, emang gak bosen ketemu lagi gitu kan. Sedangkan ini yang di rumah yang nungguin, yang ngurusin, yang apa gitu. Nah disitulah yang akhirnya membuat saya ya udah berhenti, lebih banyak, tapi bukan berhenti bermusik, tetap jalan tapi lebih slow gitu. Jadi lebih banyak waktu dengan keluarga daripada dengan si band. Sukses itu bahagia. Kalau orang belum bahagia, belum sukses. Jadi orang mau uangnya setriliunan tapi nggak tenang, nggak bahagia, ya belum sukses. Jadi kebahagiaan itu sesuatu yang menurut saya, menurut Abah tuh bukan hanya diukur oleh materi gitu. Kebahagiaan itu kompleks, satu kesatuan dari secara secara jasmani dan rohaninya terpenuhi, semua terpenuhi dalam artian dipenuhi ya, itu bahagia yang menurut Abah itu bahagia yang seutuhnya itu yang itu. Karena ya beberapa ya mungkin tidak hanya saya, mungkin banyak juga teman-teman di sini yang sudah melewati proses-proses itu, yang dimana bahagia dengan ketenaran, dengan uang bergelimpangan, dengan ini itu pengen A tinggal nunjuk, pengen B tinggal dan lain-lain. Tapi ada di titik ini tuh sekarang itu semu gitu. Ya semu aja. Ya udah. Lu mah nanti juga ditinggalin sama manusia mah. Sekarang dipuja-puja, lu turun coba, ditinggalin gitu kan. Gitulah misalnya kan. Mulai sedikit, mulai dilupakan. Tapi ya ini saya sampai di titik ini saya menemukan ya janji Allah mah gak bakalan ninggalin, sekalipun kita dalam kondisi kasarnya, dalam kondisi yang ya jauh dari dalam kata bener lah gitu. Allah ada di situ nolong gitu. Dan di sini saya tambah tenang ya, yang hening tadi, tambah yakin bahwa ya ini kekuatan yang yang tidak bisa
diukur oleh kekuatan manusia gitu. Jadi yang masya Allah aja. Apa ya mungkin ada teman-teman juga di sini nanti yang merasakan atau mungkin yang sudah merasakan gitu ya. Oh iya ya gitu. Karena ya itu saya dulu banyak sekali lah sharing-sharing yang ngasih tahu saya. Nah, ditinggalkeun maneh sok. Maneh geus komo maneh geus teu tenar mah. Wah, tenar maneh dipuja-puja geus teu tenar mah sok maneh. Abah Andis siapa itu? Taunya udah dari generasi anak sekarang. Udah mulai dilupakan. Nah, itulah manusia. Tapi insya Allah mah gak bakalan lupa. Kapanpun kalau kamu mau balik, sok balik gitu. Yaitu yang akhirnya ya yang membawa saya sampai ke titik ini. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan, masih dikasih kesehatan, masih dikasih umur juga sama Allah. Dan mungkin kalau misalkan saya nggak tahu hari ini juga beres podcast ini mungkin saya meninggal, ya nggak tahu kan, rahasia Allah itu ya. Makanya saya selalu bilang dulu ya sharing, ada yang ya salah satu temen lah ustadz yang suka ya sharing dengan saya, atau jauh-jauh teuing kumaha jangan terlalu jauh. Kamu fokus yang apa kamu lakukan hari ini, besok lakukan hal yang sama, besok lakukan hal yang sama. Jadi jangan terlalu jauh. Nanti di ini ya pokoknya harus gini, di ini harus gini. Emang mana bakal hidup? Kamu bakal hidup sampai yang kamu tunjuk itu? Buah mana? Akhirnya ya maksudnya itu yang bukan menakuti ya, itu yang membuat saya, iya ya benar ya. Emang ada yang tahu gitu besok mau meninggal atau hari ini? Kan saya nggak tahu. Makanya saya bilang siapa tuh beres podcast ini tiba-tiba saya dipanggil, entah ditajong, entah lagi sholat, entah atau apa gitu kan, nggak tahu. Jadi oh iya ya siap. Ya. Jadi sekarang mikirnya udah dengan apa yang saya lakukan sekarang untuk ke depan gitu. Itulah. Ada ya, jangan saya kayak saya aja. Jangan kayak saya, baliknya kelamaan. Jadi kalau kalian mau bermusik silakan bermusik, tapi ya jangan lupa balik aja gitu. Karena kita umur nggak ada yang tahu ya. Saya diingatkan juga kan, ada ustadz yang suka dulu ya, teman-teman ini juga teman dalam kajian saya suka ngundang ustadz ya, beliau ini yang luar biasa masya Allah lah. Jadi beliau ini kalau diundang dia sama sekali nggak mau nerima apapun. Udah jangan, atau saya nggak kesini lagi, udah. Jadi ya udah ya. Sampai bilang Abah tetap Abah kalau Abah emang bermusik Abah main drum ya, tetap main drum, karena Allah tidak memberikan semua keterampilan main drum ke semua orang. Ada dikasih keterampilan main drum, main gitar, ada yang berdagang, ada yang apa. Semua udah diberikan sama Allah. Tuh, Abah itu untuk apa? Untuk menafkahi keluarga Abah. Jadi kalau dari saya, Abah tetap main drum, nafkahi keluarga Abah dari situ. Selama ini pun seperti itu kan, ya belum ada kerjaan lagi tadi yang lain. Kalau ya udah, jalan aja yang udah Abah jalan. Cuman pesan saya satu, jadilah pemain drum, jadilah drummer yang soleh. Kalau suka main gitar, jadilah gitaris yang soleh. Kalau vokalis, jadilah vokalis yang soleh. Nah itu gimana kan? Drummer yang soleh maksudnya minimal jangan lupa dulu yang 5 waktunya.
pekerjaannya mau apapun silakan. Nah, nanti Allah tunjukkan apakah emang ini masih di sini atau Abah harus pindah ke pekerjaan lain. Itunya aja dulu, jangan terlalu ini shock, itu aja dulu. Oh iya makasih. Nah jadi itulah, jadi kalau untuk regenerasi ya ini maaf, maksudnya jangan kayak saya yang baliknya lama gitu. Selama kalian bisa ya jangan lupakan. Aduh nggak enak ya ngomongnya. Ya tadi intinya mah yang tadi saya ceritakan gitulah kan. Jadi silakan berkarya, ya mungkin ada teman-teman di sini yang sudah mengalami fase-fase seperti saya, atau mungkin ada yang belum juga mengalami fase seperti saya. Nah, mungkin ada rencana, ada keinginan juga yang biasa kita tuh keluar negeri, kewakan, orang umroh kewakan kemana. Nah, ini ada kita umroh ke Baitullah. Insya Allah di bulan Juli nanti. Jadi buat teman-teman yang pengen bareng, saya kayaknya seru gitu. Jadi serunya gini, kebayang biasa satu bis atau satu pesawat pergi ke luar kota, keluar pulau, atau bahkan keluar negeri gitu kan, untuk umroh bermain musik gitu ke negara-negara Eropa dan lain-lain, Amerika. Nah ini kebayang, ini ke Baitullah. Tapi ya ini teman-teman semua satu komunitas, ya maksudnya circle saya gitu kan. Wah seru kayaknya. Jadi buat kalian yang ada rencana, ada niat lah ya, intinya niat, dan mudah-mudahan diberikan rezekinya, mudah-mudahan bisa bareng sama Abah di tanggal 21 Juli nanti. Jadi bareng seru kayaknya. Gitu kan.